wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mengaji, Bapak-bapak. Ya, hari ini kita akan belajar Iqrobul Alam. Kalam ya. Iqrobul Kalam, ilmu nahwu nih ya. Dengan Pak Ustadz Ade, silakan langsung aja disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosannya ya. Kita mempelajari ilmu alat, yaitu tahsin dan juga bahasa Arab. Tujuannya agar apa? Ya agar kita semua dipermudah dalam menghafal dan memahami kosakata bahasa Arab. Karena banyak sekali orang yang mengaji tapi tidak paham maknanya. Jadi ngaji itu nggak ada rasanya. Ya, Pak Haji pernah bilang, ada namanya ngaji rasa. Jadi ngaji rasa itu ngaji yang penuh dengan rasa. Jadi kita paham maknanya. Kalau kita paham Al-Fatihah misalnya, artinya itu akan beda kita baca ketika yang paham dan nggak paham. Untuk itu wasilah ini, terutama bahasa Arab, biasanya memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca dan menghafal apa yang kita baca. Ya. Baik, kita masuk ke bab i'rabul kalam atau i'rabul kalimat. Ya, i'rab secara bahasa artinya adalah perubahan ya. Perubahan harokat akhir, perubahan perubahan. Kalau kalimat berarti apa tuh? Kalimat itu apa? Kalam. Ya, kata yang memiliki makna. Memiliki makna. Jadi memiliki makna secara diri sendiri. Contoh baitun punya makna kan? Kemudian masjidun punya makna itu. Jadi dia kata yang memiliki makna. Nah itu adalah kalimat. Nah, dari terjemahan ini saja kita bisa memahami. Yang kita pelajari adalah i'rabul kalimat, yaitu perubahan kata yang memiliki makna. Perubahan apa, Ustaz? Perubahan di sini namanya perubahan akhir. Jadi apa yang berubah? Ya enggak? Yang berubah adalah akhir dari kata. Akhir dari kalimat. Akhir dari kata. Sama. Ya, jadi perubahan akhir. Kita kan tahu kalau perubahan akhir itu pasti harokat, ya kan? Harokat itu ada dhamma, fathah, kasroh, sukun. Tapi ternyata dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu perubahan tidak hanya dengan harokat. Perubahan itu ada dua, perubahan akhir itu. Satu dengan harokat, Huruf. dua dengan huruf. Nah ini mindset ini yang antum harus ingat-ingat terus. Tadi lagi Ustadz pergi urusan harokat sama huruf. Iya, harokat. Berantemnya juga dia. Iya. Jadi seperti itu. Jadi harokat sama huruf perubahan akhir dalam kata dalam bahasa Arab. Karena di dalam Al-Quran itu pastinya isinya isim, fi'il, huruf, kata-kata. Dan di bahasa Arab kata itu cuma ada 3, isim, fi'il, atau huruf yang memiliki makna. Nah perubahannya kalau nggak dengan harokat ya dengan huruf, gitu loh. Nah sekarang perubahan dengan harokat itu apa saja? Perubahan dengan huruf apa saja? Kalau kita mulai dari isim itu kalau secara harokat perubahannya pertama, nah ada isim apa tuh Pak? Isim mufrad. Isim artinya kata benda, mufrad artinya tunggal. Berarti kata benda yang menunjukkan tunggal, satu bendanya. Bukan 2, bukan 3. Dia perubahan akhirnya dengan harokat. Berarti kalau harokat apa? Fathah, kasroh, atau dhamma. Gitu. Karena kalau harokat nggak mungkin selain itu. Fathah, kasroh, atau dhamma. Udah. Kemudian yang kedua apalagi yang perubahan dengan harokat? Manas. Isim, jamak, taksir. Nah ini isim, jamak, taksir itu isim artinya kata benda. Kita timbangkan satu-satu ya. Jamak artinya apa? Lebih dari 2. Taksir artinya sesuatu yang tidak berakal. Berarti apa? Jamak, taksir itu isim yang lebih dari 2 yang untuk tidak berakal, berarti benda masuk. Ini terjemahan secara bahasa ya, bukan secara yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga lagi nggak perubahannya? Manas saja.
Ya, ketiga ada yaitu isim jamak, jangan lupa jamaknya muannas salim. Isim artinya kata benda, jamak artinya yang lebih dari dua, mu'anats menunjukkan perempuan, salim berakal. Salim tuh berakal, sehat artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini perubahan isim-isim ini dia dengan harokat. Tadi kalau nggak fathah, kasroh ya doma. Kemudian yang kedua adalah perubahan akhirnya dengan huruf. Ada berapa, Pak? 2. Yang kita tahu baru 2. Pertama apa? Musana. Isim Musana. Nah, isim artinya kata benda, musanna yang menunjukkan dua. Berarti kata benda itu menunjukkan dua bendanya. Nah, ini yang menarik dalam bahasa Arab itu ada kosakata yang menunjukkan dua. Nggak ada kalau di bahasa lain. Di Inggris nggak ada. Isim musanna. Isim kata benda yang menunjukkan dua. Benda itu ada dua. Saya ini jual dua cangkir nih. Nah, berarti benda ini menunjukkan atas berapa? 2. Bahasa cangkirnya, bahasa Arabnya tadi itu fanjan. Berarti kalau 2, fanjani, fanjaini. Ya. Fanjani, fanjaini. Bahasa Arabnya HP, jawalun. Kalau 2, jawalani, jawalaini. Menunjukkan 2. Dan ini nggak ada di yang lain. Ini udah pernah saya ulas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah isim Muzakkar. jamak dulu, jangan lupa Pak. Jamak Muzakkar salim. muzakkar salim. Isim itu adalah kata benda, jamak itu berarti artinya apa? Lebih dari 2. Muzakkar menunjukkan laki-laki, salim berakal. Nah, 2 isim ini dia harokat akhirnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. 2 isim ini perubahan akhirnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Nah, ulangin. 2 isim ini musanna dan jamak mudzakkar salim perubahan akhirnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Ya. Jadi ada 5 hal yang antum harus ketahui. Nanti ini baru 5, nanti ada lagi. Sama, nanti dia juga sama perubahannya dengan harokat atau dengan huruf. Kalau di buku halaman ke 31 13 ya. Nah, di situ pertama adalah isim mufrad, untuk baca al-asma, itu artinya isim-isim. Ada al-ismu al-mufrad, mutanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir, asmaul khamsah, al-maksur, al-manqus, dan ismul ladzi la yansharif. Yang kita belum bahas itu pertama adalah asmaul khamsah, itu ada isim-isim yang 5. Jadi ada isim khusus dia 5. Kemudian ada isim maksur. Maksur itu isim yang akhirnya adalah alif lazimah seperti ini, Pak. Al-Husan Fatah misalnya. Al-Fatah kan gini. Tuh, Al-Fatah. Nah, ini namanya isim maksur. Kemudian ada isim mankus. Mankus itu yang akhirnya ya. Misalnya tulisan al-madi. Al-madi itu kan gini. Nah, kan al-madi. Nah, ini namanya isim mankus. Kemudian ada lagi isim la yang sorif, itu isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasroh tuh. Hebat kan? Padahal tanwin dan kasroh itu merupakan ciri-ciri isim, tapi ini nggak bisa terima tanwin, terima kasroh. Nah, gimana? Sudah ada gambaran Bapak sekalian? Pak Haji Tasino gimana Pak? Pelajaran kita. Kalimat dibagi 2 itu perubahan akhir. I'rab itu artinya perubahan akhir. Kalimat itu kata yang memiliki makna. Jadi perubahan akhir kata yang memiliki makna. Makanya itu berarti dibagi 3 kan? Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau di isim perubahan ya sama di isim perubahan itu ada 3. Ada isim harokat, ada dengan huruf. Perubahan akhir kata yang memiliki makna, ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Yang dengan harokat ada isim mufrad menunjukkan tunggal. Isim jamak taksir menunjukkan kata yang lebih dari 2 tapi tidak berakal. Jamak muannas salim yaitu kata benda yang jamak lebih dari 2 menunjukkan perempuan berakal. Yang perubahan dengan huruf ada 2. Satu isim musanna, isim menunjukkan 2 bendanya. Musanna ini bisa benda, bisa orang, karena umum ya. Kedua jamak mudzakkar salim, berarti
Isim yang menunjukkan dua, lebih dari dua laki-laki yang berakal. Nah ini tadi nanya. Isim jamak taksir kan tadi lebih dari dua tidak berakal. Mm-mm. Nah, tadi kan disampaikan pada saat tadi ada jinni. Jinni itu kan Jinnah. iya jinna itu kan berarti kan berakal. Tapi kenapa masuk jamak taksir itu? Nah, Kenapa pertama kita jelaskan dulu ya. Namanya bahasa Arab itu ada yang namanya kiasi. Kiasi ini kita bisa bentuk dari bentuk wazannya. Contoh misalnya kalau antum belajar sorof pasti fa'ala yaf'ulu fa'lan, pasti fa'lan. Padahal kalau di kamus nggak mesti fa'lan. Nah itu karena supaya antum paham kiasinya aja. Kiasi itu berarti supaya enak, jadi supaya paham. Jadi gampang kayak tadi tuh. Mudzakar itu kan muslimuna muslimina. Itu kiasi tuh. Kita bisa bikin pakai rumus. Una ina itu rumus tuh. Nah, ada lagi yang satu adalah samai. Samai dari kata sami'a. Apa artinya sami'a tuh? Sami'na wa ata'na. Ikuti. Mendengar. Nah, sami'a ini beda sama kiasi. Sami'a itu harus dengar dulu orang Arab apa nih? Ngomong ini nih. Kayak gini, Pak. Anar. Apa artinya anar? Neraka. Anar menurut Bapak nih dari kata ini mudzakar atau muannas? Ini Atau asyams? Asyam artinya asyam. Dari Mudzakar atau muannas, laki-laki atau perempuan? mudakar. Muannas. Secara huruf aja. Mudakar. Laki-laki atau perempuan? Secara huruf mudzakar, tapi orang Arab bilang ini muannas. Contohnya apa? Idza syamsu kuwirat. Dia ada wirat, ada tasukunnya. Kalau tasuk itu menunjukkan perempuan. Nah, berarti kata orang Arab, asyams ini dia perempuan. Padahal secara kiasi ini mudzakar, Ustaz. Kenapa? Karena nggak samar buto. Nah, bahasa Arab itu asal mulanya adalah samai. Kita dengar orang Arabnya langsung, bukan kiasi, bukan kita pakai rumus-rumus. Ini yang harus antum. Jadi nggak mesti kaidah itu harus dipahami. Makanya kalau orang Arab kadang-kadang orang Arab ngomongnya nggak sesuai dengan iqra, ya itu bahasa mereka. Mereka itu lebih paham bahasa mereka ketimbang dengan kita gitu. Kayak gini, kalau bahasa amiyahnya aywah, atau antum aywah. Aywah itu na'am. Nih, aywah itu teman saya dari Libya nulis aywah tuh gini. Aywah. Gitu ya. Kata teman saya dari Yaman bukan kayak gini, Ustaz. Nulis aywah tuh gini. Pakainya hak. Bukan pakainya tambah buto. Pakainya hak. Marbuto. Aywah. Bukan aywatun. Kalau ini bacanya aywatun ini. Kalau kita nggak ada harokatnya nih. Nah kita kan biasa kan nggak pakai harokat ya. Insya Allah kan. Nah yang benar tuh pakai hak ini. Bukan pakai hak. Pakai tamar buto. Nah dari sini aja kan kita udah perbedaannya jelas tuh Pak. Berarti menurut orang Arab tuh yang dipahami ini. Kalau kita nulisnya biasanya kayak gini sama teman-teman tuh. Aywah. Gaya-gayanya sih mau kayak amiyah gitu. Jadi bahasa Arabnya campur. Saya pernah nanya, apa sih bedanya na'am dengan aywah? Saya pengen nanya, apa sih bedanya? Kenapa aywah atau na'am? Itu beda di tekstur kalimat saja. Itu bahasa prokem, ini na'am bahasa resmi gitu loh. Tapi kan kalau kita kan pengennya gaya-gaya Pak. Kalau udah rata-rata, kalau udah pinter bahasa Arab tuh pengennya coba pakai amiyah Mesir. Ala kulli hal. Pakai amiyah Saudi. Kayak aina itu bahasa amiyahnya aina anta waina pakai waina. Waina anta. Nah, gitu. Nah, ini padahal kan artinya aina. Kenapa jadinya wa? Ya ini bahasa mereka. Kalau kita secara ikut resmi ya ini. Gitu. Paham sampai sini ya? Kemudian kedua, jinnati ya. Kita lihat kalimat jinnati itu. Jinnati itu menurut Bapak mufrad, musanna atau jamak? Secara inilah, secara lisan lah. Secara lisan. Jinnah itu kan Sana. ada jinnun, Janaka ini
ada jinnatun. Ini kan kalau ada muslimun, muslimatun, sama kan gitu ya. Ini ada tamar butonya, ini nggak ada tamar butonya. Secara harfiah, ini kan menunjukkan atas perempuan, Pak. Secara harfiah. Kenapa? Karena dia ada tamar butonya. Ini secara harfiah ya. Nah kalau ini berarti mudzakkar. Karena menunjukkan nggak ada tamar butonya kan kita gitu ya. Nah kalau misalnya kita terjemahkan dua ini secara itu ya berarti pertama kita menerjemahkan secara harfiah, secara huruf. Oh ini mudzakkar Ustaz, ini muannats. Itu betul sebenarnya. Nah, kalau ditanya ini mufrad, muannats atau jamak? Ayo, kira-kira gimana menurut Bapak? Jinatun berarti kan perempuan banyak. Nah, mufrad. Mufrad. Nah, ada yang bilang gini, seperti tadi kan sebelumnya kita bilang Cina itu tuh jamak, Ustaz. Jamak apa? Jamak taksir. Oke. Jamak taksir itu, Pak. Tadi kita sampai sini ya. Jamak taksir itu harus ada penambahan atau pengurangan dari huruf aslinya. Contoh misalnya baitun. Apa artinya baitun, Pak? Rumah kan? Baitun ini rumah. Berapa rumah? 1, 2, atau 3? Atau lebih dari 2? Satu rumah. Nah, kita mau bikin jamaknya nih. Kira-kira pakai jamak apa? Baitun kan berakal atau nggak berakal? Tidak. Berarti harus pakai jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Dan cara jamak taksir itu saya kasih tahu cari di kamus. Karena dia bukan kiasi, nggak bisa dibikin. Pakai apapun nggak bisa. Sulit. Solusinya hanya harus lihat kamus. Nah ini kata aslinya apa? Baitun. Ini kata asli nih Pak. Kata aslinya. Nah, kalau diubah menjadi jamak taksir, jadi kayak gini Pak. Ini dikasih tahu aja ya, buyutun. Buyutun. Kira-kira dari dua kalimat ini ada beda atau enggak? Beda. Beda apa? Wabu. Wow. Nah ini yang disebut dengan jamak taksir. Ada penambahan huruf atau pengurangan huruf. Kemudian kalau jinnah dia jamak taksir nggak nyambung karena dia nggak ada huruf yang ditambah. Sama kayak jin, jinnun. Ini sama aja seperti muslimun, muslimatun. Ini menurut pendapat saya. Jin itu sama taksir maksudnya? Iya jin. Enggak, jin itu jinnah itu maksudnya apa? Mufrad muannats. Jadi menunjukkan dia perempuan. Secara harfiah ya. Saya bilang secara harfiah, secara huruf. Baik, tadi pertanyaan juga, Ustaz, kalau kita bisa tahu ini jamak taksir itu dari mana, Ustaz? Misalnya tadi itu aklam ya. Aklamun. Nah, kita bisa tahu ini nih jamak taksir dari mana? Jawabannya kita harus tahu kalimat aslinya dulu apa. Dari mana? Ya kita cari kalimat ini di kamus. Karena kalau isim beda sama fiil. Kalau fiil harus cari dulu inti kalimatnya apa. Aklamun kita bisa cari langsung di huruf A, hamzah. Cari aklamun, oh nanti ini misalnya sini ada huruf jimnya. Jim itu dia jamak. Nanti misalnya kolamun. Ini ada kodenya misalnya mim. Mim itu hanya mufrad. Jim jamak, mim mufrad gitu. Jadi gitu Pak. Ya. Udah mulai kebuka kan? Gampang sebenarnya Pak. Kebuka pusing. Buka tambah pusing. Oke ya. Sudah. Oke, insyaallah kita nanti kita ulang-ulang lagi di pembahasan tentang ini sampai nanti antum benar-benar mahir. Jadi jangan terburu-buru ya, karena dengan perlahan-lahan itu pasti bisa. Oke, alhamdulillah alamin sudah selesai kita belajar, masya Allah, tambah lancar ya. Tambah lancar, tambah puyeng. Tapi kata Ustadz kita harus sabar ya, jadi harus bersabar. Belajar itu tidak ada yang instan, juga kaya juga tidak ada yang instan, ada proses ya. Kita perlu proses, nikmati prosesnya, hasilnya insya Allah menyusul. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam coca, compang camping channel.